Kita memeluk agama pertama kali itu yang harus dipelajari mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Wajib mempelajari sifat-sifat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya berharap bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik yang pada saat ini kita akan mendiskusikan masalah tauhid, yang khusus kita mempelajari sifat yang wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah dan yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut, kita diskusikan sifat-sifat Allah ini. Saya berpesan kepada bapak-bapak, syukur-syukur kalau yang tidak hadir pada malam ini esok tertarik mau hadir. Kena ini ilmu, ibunya ilmu. Dan kita belajar juga tidak boleh setengah-setengah, harus serius. Bahwa mempelajarin sifat 20 yang wajib dan yang mustahil bagi Allah, juga yang jaiz, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus dibekali dulu dengan hukum akal. Hukum akal ada 3: wajib, mustahil, dan harus. Tanpa menguasai hukum akal ini, kita agak tersendat-sendat untuk mempelajari sifat-sifat Allah ini. Kita mulai. Yang wajib bagi akal adalah tidak dapat dibayangkan oleh akal kita jika Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat yang 20. Itu. Coba Bapak ikuti dalam hati. Tidak dapat digambarkan, dibayangkan, diterima oleh akal kita jika Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat yang 20 ini. Yaitu secara bertahap kita pelajari wujud, qidam, baqa, mulafatulil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Saya contohkan sedikit. Jika Allah tidak bersifat wujud, apa yang dapat Bapak bayangkan? Allah tidak bersifat wujud, artinya Allah tidak ada. Bagaimana membayangkan di otak kita? Kalau saya gampang, kita tidak dapat berpikir. Kalau Allah tidak ada, kita pun nggak ada.
Kalau Allah tidak ada, alam ini tidak ada. Bagaimana kita mau berpikir? Itu kata kunci ya. Gampang aja. Kalau Allah tidak ada, kita nggak ada. Sedangkan yang mustahil tidak dapat dibayangkan, tidak dapat digambarkan oleh akal kita jika lawan dari sifat 20 yang wajib bagi Allah itu ada. Yang sudah pernah duduk di sekolah agama, wujud lawannya apa? Ada wujud itu. Lawannya apa? Tidak ada. Tidak dapat digambarkan oleh akal kita. Kalau sifat mustahil ini ada. Ya sama seperti tadi. Tidak dapat digambarkan oleh otak kita. Kalau Allah tidak ada, gimana? Nah ini juga, kalau lawan dari sifat 20 itu, wujud itu, lawannya tidak ada, itu ada, otak kita tidak bisa nyambung. Yang jais, otak kita dapat menerima, akal kita dapat menerima, kita membayangkan, bisa kita bayangkan jika Allah itu tidak menciptakan sesuatu dan atau Allah menciptakan sesuatu. Misalnya Allah menghukum orang yang berbuat dosa. Yes. Allah juga tidak memberi pahala kepada orang yang beribadah. Ya, kita terima dengan akal. Mengapa? Karena Dia yang Maha Kuasa. Kita tidak dapat protes, kita tidak dapat menggugat, kita tidak dapat banding. Gimana? Kalau ini belum nyambung, kita tidak dapat melanjutkan. Lanjutkan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud artinya ada. Lawannya adam. Itu sifat mustahil. Adam artinya tidak ada. Wajib bagi Allah bersifat wujud dan mustahil bagi Allah jika bersifat adam, artinya tidak ada. Wujud itu artinya ada. Kita mengatakan Allah itu ada, harus Allah itu standby kapan saja, di mana saja kita berada. Dang sholat ke, dang di kamar mandi ke, Tuhan ada. Menurut pelajaran, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti yaumil mahsyar. Artinya kita harus mati dulu. Menurut pelajaran, nanti kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala itu di yaumil mahsyar. Artinya kita harus mati dulu. Kita harus berjumpa dengan Allah itu harus mati dulu. Apa iya? Kalau menurut saya tidak perlu mati dulu. Kita berjumpa dengan Allah, bahasa Arabnya liqa, pada saat sholat berjumpa dengan Allah. Malam ini kita belajar berjumpa dengan Allah. Kita baca Al-Quran berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
setiap ibadat, setiap apa saja perbuatan kita, gerak dan diam kita, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sulit membayangkan bahwa kehadiran Allah Subhanahu wa taala ini di saat kita sholat, kita merasakan hadir Allah itu di sekitar kita. Dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu kita pun menyambutnya dengan baik. Sulit. Itu teramat sulit, sikap yang teramat sulit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat Nabi sedang berbincang-bincang dengan sahabatnya Abu Bakar dan Umar, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, tidak ada bekas. Kalau dia itu datang dari jauh, kalau dia naik motor kan di gamisnya itu ada bekas lipatan dudukannya itu kan. Kalau naik motor, kalau naik unta, naik kuda juga ada kan. Ini nggak ada bekas. Sendalnya juga nggak ada bekas kalau dia itu ninjak pasir. Tiba-tiba ada. Pas nada lututnya itu disandarkan kepada lutut Nabi, ketemu lutut. Bertanya kepada Nabi, gambarkan, beritahu saya tentang rukun Islam. Jawab oleh Nabi, bla bla bla. Selesai itu minta tunjukkan juga apa itu rukun iman. Dijawab oleh Nabi, bla 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 bla. Mal ihsan, terakhir, apa itu rukun ihsan? Jawab Nabi dalam bahasa Indonesianya, lebih tahu yang bertanya daripada saya. Dijelaskan bahwa ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Pada saat engkau beribadat, saya lebih luas mengatakan, pada saat engkau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, camkan di dalam benak kita, dalam akal kita, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah, kalimat ini ada lam. Lam itu amil jazam, sama seperti yang dipakai dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Sama sekali, selama-lamanya tidak diperanakkan, dan sama sekali, baik dulu, sekarang maupun yang akan datang. Itu lam. Tidak diperanakkan dan tidak beranak. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, selama-lamanya kita tidak bakal melihat Allah di dunia ini. Fa innahu yaraka, sungguh dia melihat kita. Makanya tadi saya berilustrasi kehadiran Allah pada saat kita sholat itu. Kita bisa enggak kayak orang silaturahmi, kita bertemu silaturahmi, apa kabar? Dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sholat itu bukan hadir tangan kosong aja. Ada sesuatu yang sangat berharga buat kita yang dibawanya. Bukan hanya hadir aja, menyaksikan, tidak berbuat apa-apa. Yang dibawanya itu seluruh sifatnya dibawanya, terutama sifat takdir dan iradah.
Bukan dia datang itu ujuk-ujuk datang, nggak ada oleh-oleh buat kita. Ada oleh-oleh buat kita. Tergambar nggak oleh kita oleh-oleh yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Apa? Kalau sholatmu sesuai dengan ajaran, saya sudah pernah mengajarkan secara perfect ajaran sholat itu, langsung dibalasnya dengan perfect juga, bahkan berlipat ganda dibalasnya. Saat itu juga cuma ditaruh di mana? Apa terasa di rumah kita kalau sholat kita sudah diterima itu, lalu keadaan kita di rumah terasa? Kalau sholat kita diterima, langsung dibalas oleh Allah, kita gairah hidup, muka kita bersinar, hati kita suci. Itu balasannya. Yang seperti ini bagaimana kita dapat menjelaskan setiap sifat Allah? Kalau menghafal wujud kidam bako gampang, Pak. Malam ini Bapak bisa hafal 10 malam ini. Wujud kidam bako mukhalafatu hawadis qiyamuhu bi nafsihi. Kan bisa dihafalkan malam ini. Tapi penjabaran yang kayak begini, itu yang diperlukan kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ya nol, percuma. Liqa, berjumpa dengan Allah pada saat sholat itu kita merasakan halakoh kita. Sama seperti kita silaturahmi ada. Karena itu orang mengatakan bahwa sholat itu sebenarnya mi'raj. Sama seperti Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling terakhir. Tidak ada makhluk lain termasuk Jibril pun yang bisa ke situ kecuali Rasulullah. Itu sampai di situ. Sholat kita diwajibkan di tempat itu. Karena Allah langsung yang memberikan perintah wajib kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah mengontrol setiap sholat kita. Karena dia langsung tanpa perantara. Karena itu dalam pelaksanaan ibadah sholat Tuhan langsung mengontrol. Jadi bagaimana? Kemarin sahabat kita bertanya, apa itu ma'rifat? Maya ma'rifat itu ini. Bagaimana mungkin kita dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak ma'rifat dengan Allah? Rabi'ah al-Adawiyah sampai kepada makom mahabbah dalam ilmu kalam. Zunnun al-Misri, konon katanya Hasan Basri juga, tapi yang saya tahu Zunnun al-Misri sampai ke tingkat ma'rifat. Ma'rifat itu secara global artinya yakin, meyakini. Karena itu wali itu arif billah. Arti wali itu arif billah. Lebih detail lagi arti arif itu kekasih. Arif billah, kekasih Allah. Jadi orang yang marifat itu dia meyakini benar-benar Allah itu standby, melihat, memperhatikan, yakin dia. Nah, untuk membuktikan keyakinan dia ini, dia itu berkeras. Gimana caranya untuk melihat, menyaksikan bahwa Allah di depan saya itu ada? Karena dia yakin ada. Bukan kayak kita kosong lompong, masih bertanya-tanya, di mana sih kalau ada, di mana? Tuhan itu di mana kalau ada? Kalau orang yang marifat tahu, itu arti marifat.
Intermezzo dulu Pak, jangan terlalu tegang ya. Pengetahuan itu pertama ilmu. Ilmu itu dapat dipelajari di sekolah. Siapa saja yang belajar akan mendapatkan ilmu. Tapi sebelum ilmu itu sejak lahir ada insting. Anak yang baru dilahirkan, begitu 6 jam dia sudah mencari nenek ibunya. Dia sudah mencari pabrik susu. 6 jam siapa yang ngajari? Itu insting. Nah, di atas insting ini ilmu. Nanti setelah dia besar kayak kita, belajar baru dapat ilmu. Ilmu itu yang dikatakan ilmu itu kalau kita mengatakan sesuatu harus dibuktikan. Ini obat dapat menyembuhkan batuk. Sudah ada percobaan dan sudah diuji, terbukti 70% memang obat ini ampuh untuk obat batuk. Nah, itu baru namanya ilmu. Tapi kalau ini obat batuk tidak dapat dibuktikan, pengetahuan aja. Kita jalan-jalan ke hutan, ngambil rumput min di pinggir selokan. Min ini dapat menyembuhkan batuk, padahal tidak ada pengujian lagi, ya itu bukan ilmu, itu pengetahuan aja. Di atas ilmu arif, bijaksana. Tidak mungkin orang itu arif, tidak mungkin orang itu bijaksana kalau nggak ada ilmu. Harus berilmu yang dalam dan harus berpengalaman, baru dia arif. Kalau dia tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, tidak bakal arif. Dia bakal. Itu. Di atasnya hikmah. Hikmah Allah jadikan alam semesta ini nggak dapat terjangkau oleh otak kita. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya Allah menciptakan alam semesta ini, bulan, bintang, bumi, langit? Apa hikmahnya? Otak kita nggak nyambung, cuma kira-kira aja. Tapi kalau manfaat bisa. Manfaat saya dilahirkan dan manfaat saya tinggal di Taman Kedaung. Karena saya sudah belajar agama di kampung saya datang ini. Manfaatnya kehadiran saya dapat mengajarkan ilmu tauhid ke bapak-bapak di masjid ini. Itu manfaat kehadiran saya. Sesama kita, itu manfaat. Manfaat Tuhan menciptakan nyamuk, akhirnya ada pabrik obat nyamuk. Kayalah orang yang mempunyai, yang mendirikan pabrik obat nyamuk, karena ada nyamuk. Manfaat dari Tuhan menciptakan nyamuk, bukan hikmah. Kalau hikmah nggak terjangkau. Manfaat orang itu bisa menciptakan buat karpet ini. Ini karpet ini buatan siapa? Turki. Dibentang di masjid ini, indahnya bukan main. Manfaat. Kayalah orang yang menciptakan karpet ini, orang Turki sana. Kita sebagai konsumen aja nggak apa-apa. Ya, ini bagaimana merasakan kehadiran Allah di depan kita, wujud Allah itu. Dalilnya apa? Wallahu alladzi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma. Itu dalil Al-Qur'annya. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Langit, bumi dan seantero isinya. Nah, itu dalil nakol namanya. Nah, kalau sudah seperti itu, itulah yang harus kita pelajari. Ini uraian sifat wujud.
Dan Allah mengontrol kita, Pak. Cuma kita ini tidak punya sifat ma'rifat. Kita nggak yakin Tuhan itu ada di depan kita. Begini deh, intermezzo lagi. Sejak lahir kita nggak pernah ketemu dengan ibu. Karena sejak lahir kita dikasihkan kepada orang. Karena keadaan ibu pada saat itu tidak mungkin dapat membesarkan kita dengan baik. Makanya suruh saudara memelihara. Sampai kita sukses jadi orang, sampai kita umur 40 tahun, terkabar ibumu ada di sana. Dengan gelimang air mata, ingin ketemu dengan ibu, walaupun berapa biayanya, dimanapun tempatnya mau dikejar, cari ibu. Yakin, ini fotonya, ini sifat-sifatnya dikasih tahu oleh mamang. Yakin bahwa ini foto ibu saya, tek. Dicari. Kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu enggak? Allah hadir di depan kita. Kita berusaha enggak ingin melihat dengan mata hati kita? Ini kita contohkan dulu ya, menguraikan sifat wajib bagi Tuhan itu begini ya. Jadi marifat itu yakin, Pak. Karena itu awaludin ma'rifatullah. Kita memeluk agama pertama kali itu yang harus dipelajari mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Wajib mempelajari sifat-sifat Allah. Berapa sifat Allah yang wajib? 20. Berapa yang mustahil? 20. Berapa yang harus? 1. Berapa sifat yang wajib bagi Rasul? 4. Berapa yang mustahil bagi Rasul? 4. Berapa yang jaiz bagi Rasul? 1. 41 ditambah 9, 50. Karena itu kita wajib mempelajari sifat 50. 41 untuk Tuhan, 9 untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bapak-bapak nyambung sedikit. Tapi saya yakin dengan berapi-apinya saya menyampaikan di atas 70% masuk. Dan kalau begitu semua yang hadir kalau ujian nanti lulus semua. Dengan nilai C. Ya 7 kan nilai C. 89B, 910A. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.